Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, selaku CEO dan founder dari Dentes Corporation, Mas Dimas Bagus Prasetyo. Yang terhormat, Ketua Pelaksana BIM Engineering Training, Mbak Khofifah Indah. Yang terhormat, pemateri BIM Engineering Training dengan topik Cost Saving and Risk Mitigation, Evaluating BIM Output in Infrastructure Development, yaitu Kak Raihan Dika Kayana. Dan perkenalkan, saya Rizky Ramadan selaku MC akan memandu acara dari awal hingga akhir pada hari ini. Dan sebelum saya membacakan susunan acara pada BIM Engineering Training ini untuk panitia, dimohon share link presensi terlebih dahulu dan kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengisi link presensi 2 kali di awal dan di akhir acara. Oke, link presensi sudah ada di kolom chat, maka untuk seluruh peserta diharapkan untuk mengisi link presensi yang sudah dikirim di kolom chat Zoom. Baik, sambil menunggu peserta mengisi link presensi, sebelum acara dimulai, saya akan bacakan SOP yang telah ditentukan terlebih dahulu. Yang pertama, peserta dilarang membagikan meeting ID kepada orang lain selain peserta BIM Engineering Training dengan topik Cost Saving and Risk Mitigation Evaluating BIM Output in Infrastructure Development. Kedua, peserta diharapkan menggunakan pakaian bebas rapi saat BIM Engineering Training berlangsung. Ketiga, peserta yang bergabung di Zoom diharapkan untuk beri nama sesuai dengan ketentuan yang diberikan panitia dengan format peserta underscore nama. Keempat, peserta diharapkan menyalakan video serta menggunakan virtual background yang telah disediakan panitia selama acara berlangsung. Kelima, pertanyaan dapat diajukan dengan menggunakan fitur raise hand atau mengirim pertanyaan di kolom chat Zoom. Keenam, MC berhak mengatur jalannya BIM Engineering Training. Ketujuh, peserta diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofon selama sesi materi berlangsung, kecuali telah dipersilakan pemateri atau MC. Kedelapan, link presensi kedua akan dibagikan di akhir acara. Dan untuk selanjutnya, saya akan bacakan rundown pada BIM Engineering Training kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga pemaparan materi oleh narasumber, acara yang keempat sesi tanya jawab, dan acara terakhir yaitu pengisian link presensi kedua dan penutup. Oke, langsung saja kita masuk ke acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Tiada kata cukup dalam berdoa. Dan untuk selanjutnya, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta diharapkan menempatkan posisi yang sopan dan kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk share screen.
Oke, baik. Acara yang ketiga adalah pemaparan materi oleh narasumber. Nah, aku mau cek ombak nih. Kira-kira teman-teman udah pada siap nggak ya masuk ke acara selanjutnya? Nah, untuk teman-teman nanti juga jangan untuk aktif ya, karena narasumber kali ini sangat keren dan berpengalaman. Dan narasumbernya memiliki pengalaman sebagai civil engineer trainer dan konsultan di BIM Revit. Dan untuk peserta yang aktif, nanti yang bertanya secara on cam dan langsung interaksi dengan materi pertama kali akan dapat door prize di akhir acara. Nah, mungkin aku mau cek ombak nih. Ramein kolom chat, kira-kira siapa yang udah pada siap untuk dengerin materi sama Kak Raihan. Mungkin kita boleh sapa dulu ya ke materinya. Selamat pagi, Kak Raihan ya. Halo, selamat pagi Kak. Oke. Nah, gimana nih kabar dari Kak Raihan hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Bagaimana juga kabar Kak Rizky? Oke, kalau aku sih alhamdulillah baik Kak. Sangat bersemangat di hari apa sekarang? Hari Minggu ini. Iya, hari Minggu betul. Mm. Oke, kalau dari Kak Rehan udah siap memberikan materi topiknya ini cost saving and risk mitigation pakai BIM, ya Kak ya. Iya, betul, betul Kak. Oke, siap. Kalau mungkin dari materi kita, Kak Rehan udah siap. Nah, kita bisa langsung saja masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh Kak Raihan. Untuk durasi penyampaiannya kurang lebih 1 jam, dan kepada Kak Raihan disilakan. Oh iya Kak, nanti waktu jelasin materi mungkin mikrofon headsetnya agak dideketin ya. Oke, siap Kak. Udah bisa dimulai? Ya, boleh Kak, Oke. silakan. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Semoga hari ini ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa diterapkan ketika teman-teman menggunakan software BIM tentunya. Ya baik, kita langsung ke materinya. Apa sudah terlihat di layar teman-teman semua? Sudah terlihat Kak. Oke, baik. Jadi di sini materi yang akan saya sampaikan mengenai pentingnya penghematan biaya dan mitigasi risiko dalam pembangunan infrastruktur. Nah, di BIM ini atau teman-teman sering mengenalnya Building Information Modeling, itu merupakan suatu metode yang di dalamnya terdapat aplikasi-aplikasi pendukung. Dan umumnya itu terdapat seperti Revit, Navisworks, cuman yang umumnya ini kan Revit ya, karena dia mudah digunakan dan memang sudah booming bahasanya seperti itu. Nah, di Revit itu salah satunya bisa menghemat biaya dan memberikan output terkait mitigasi risiko. Terkait biaya, yakni kita bisa meminimalisir biaya-biaya yang tidak perlu kita masukkan ke dalam RAB atau Bill of Quantity. Nah, di BIM ini kita bisa mengidentifikasi biaya-biaya dan volume-volume mana yang sekiranya memang tidak perlu dimasukkan ke dalam eh, biaya ketika kita membangun suatu infrastruktur atau gedung. Nah, kemudian next, nah, BIM sendiri itu merupakan metodologi digital yang memungkinkan pemodelan 3 dimensi dari proyek konstruksi. Di BIM ini, sebagian besar memang sudah sampai di tahap 3 dimensi. Tapi ada juga BIM yang memang menghasilkan output-output tidak memerlukan pemodelan 3 dimensi. Seperti contohnya Microsoft Project yang merupakan salah satu bagian dari BIM, dia hanya input terkait jadwal dan kebutuhan manpower. Nah, akan tetapi case di sini adalah kita ingin melihat biaya dan volume dari gedung yang akan kita bangun. Maka dari itu 3 dimensi lah yang kita perlukan sebagai output akhirnya. Nah, kemudian BIM memungkinkan kolaborasi antar tim, optimalisasi desain, serta perencanaan dan estimasi yang lebih akurat. Nah,
Di BIM ini juga teman-teman nggak hanya mendesain sendiri, tapi teman-teman juga bisa collab sama teman-teman yang jauh, mungkin nggak bisa bertemu, tapi punya satu project, punya satu tugas yang sama, itu menggunakan aplikasi atau sambungan IP yang sama, dan kemudian nanti teman-teman bisa melakukan kolaborasi untuk mengoptimalisasi desain. Nah, kemudian estimasi biaya yang lebih akurat. Nah, di BIM ini kan kita sudah tahu untuk materialnya, terus kita menggunakan kolom ukuran berapa, kolom praktisnya, kemudian baloknya ukuran berapa. Nah, dari situlah dapat dikatakan bahwasanya estimasi biaya yang lebih akurat dari BIM ini terlihat ketika eh, kita mendesain si BIM-nya tersebut. Nah, kemudian teknologi ini menawarkan efisiensi dan penghematan biaya yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur. Betul banget. Nah, di BIM ini teman-teman tuh nggak perlu eh, input lagi kayak misalkan mau volumenya sekian atau misalkan revisi volumenya sekian. Teman-teman dari awal itu hanya diperintahkan satu oleh BIM, teman-teman hanya cukup modeling aja bangunan yang teman-teman inginkan terkait ukuran, terus desainnya, mau seperti apa. Dan nanti di akhir teman-teman itu sudah dapat biayanya, teman-teman sudah dapat volumenya, dan tentunya teman-teman juga sudah mendapatkan gambar dua dimensinya. Nah, kemudian penghematan biaya ini diambil dari mana? Ya, yang tadi saya bilang bahwasanya teman-teman hanya modeling aja. Pertama, kalau misalkan kita menggunakan apa metode dulu yang belum menggunakan BIM seperti AutoCAD, tentunya kan kita harus gambar dua dimensinya, kemudian kita harus gambar tiga dimensinya juga. Habis itu kita harus cari harganya, terus kita harus hitung manual juga dari AutoCAD berapa volumenya, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, selanjutnya, peran BIM dalam penghematan biaya konstruksi. Pertama, BIM memungkinkan optimalisasi desain dengan visualisasi 3D yang lebih akurat. Nah, mengurangi perubahan-perubahan di kemudian hari yang dapat memicu penambahan biaya. Nah, penambahan biaya ini dapat kita minimalisir ketika kita melakukan optimalisasi desain 3D yang kita buat ketika kita mengoperasikan teknologi BIM atau Building Information Modeling. Nah, penambahan biaya itu nggak akan terjadi kecuali teman-teman menambahkan item-item pada modeling teman-teman semua. Nah, kemudian yang kedua, integrasi data material, harga, dan estimasi biaya dalam model BIM. Nah, ini dapat menghasilkan anggaran yang lebih realistis dan terkendali. Nah, integrasi data material tentu di sesi sebelumnya sudah saya berikan contoh praktiknya untuk melihat material-material yang ada di BIM itu tuh seperti apa. Nah, kemudian estimasi biaya. Nah, untuk hari ini kita akan coba mencontohkan estimasi biaya dari volume yang dikeluarkan sebagai output terakhir dari BIM. Nah, untuk harga sendiri itu menyesuaikan kepada em, daerah teman-teman karena misalkan harga di Jakarta itu besi diameter 10 cm 10 mili itu misalkan 20.000. Nah, tapi di harga di Sulawesi itu berbeda nih. Itu kembali lagi menyesuaikan dengan tempat atau cost dari teman-teman sendiri terkait harga. Nah, tetapi kalau untuk volume tentunya sama karena kan modelingnya sama. Kalau dipindahin ke beda provinsi juga nggak bakal berubah modelingnya. Nah, itu yang dimaksud sebagai estimasi biaya dalam model BIM. Nah, kemudian yang ketiga, koordinasi yang lebih baik antar berbagai disiplin ilmu melalui BIM, mencegah duplikasi pekerjaan dan mengurangi pemborosan sumber daya. Nah, kalau mungkin teman-teman sering lihat di proyek-proyek konstruksi, misalkan kita membangun rumah 4 kali 4 meter persegi, ini contoh aja. Nah, terus tiba-tiba kok perhitungannya volumenya bisa 5 meter kali 5 meter persegi misalkan. Nah, itu dilihatnya dari mana? Terus kan pasti kita harus buka gambar lagi, terus kita harus ngukur lagi. Nah, dengan BIM, kata mencegah duplikasi ini tuh dapat dilihat dari modelnya kita sendiri. Jadi orang itu nggak bisa bohong bahasanya seperti itu. Jadi
volumenya sekian atau laporannya sekian dari supervisor lapangan. Tapi kalau dari BIM kan kita bisa lihat nyatanya sekian loh Pak, Bu. Kalau misalkan gambarnya seperti ini berarti hitungan volumenya pun juga mengikuti gambar. Seperti itu. Karena seringkali terjadi di proyek itu permainan-permainan volume oleh para kontraktor yang merugikan perusahaan. Nah, BIM ini membantu para perusahaan, kontraktor, lulus konsultan, dan teman-teman yang memang punya freelance sebagai em, kontraktornya itu dapat mencegah eh, hal-hal yang memang tidak diinginkan seperti kecurangan dan kekurangan-kekurangan dana. Kemudian identifikasi risiko-risiko umum dalam pembangunan infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur menghadapi berbagai risiko yang dapat berdampak pada biaya, jadwal, dan kualitas proyek. Beberapa risiko umum termasuk perubahan desain, kendala lahan, masalah perizinan, cuaca ekstrim, dan fluktuasi harga material, serta isu keselamatan dan keamanan pekerja. Nah, pembangunan infrastruktur ini betul banget menghadapi berbagai risiko yang berdampak pada biaya, jadwal, dan kualitas proyek. Nah, ketika kita tidak benar dan tidak detail dalam pembangunan infrastrukturnya, tentu itu semua akan berpengaruh pada biaya, terutama jadwal dan kualitas proyek. Nah, pertama, kalau biaya itu pasti akan membengkak. Bisa jadi membengkak, bisa jadi rugi. Nah, kemudian kalau pada jadwal, tentu proyek yang kita bangun itu kan pasti ada jadwal kapan ingin digunakan, kapan ingin di surah terimakan kepada owner. Nah, itu akan berpengaruh jadi bisa lambat, lebih cepat syukur. Kalau misalkan lebih lambat, nah itu akan merugikan tentunya eh, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor dan owner pun pasti lebih besar. Dan tentunya itu akan mengalami kerugian. Nah, kualitas proyek ketika kita mengejar schedule yang sudah mepet, pasti tentunya tukang atau manpower mengerjakan proyek itu suka-suka dan secepatnya tanpa memperhatikan kualitas dan ketahanan dari struktur proyek tersebut. Nah, kemudian beberapa resiko umum. Nah, bisa jadi perubahan desain yang awalnya ukurannya besar, bisa jadi karena schedule-nya sudah mepet, ada item-item yang dihilangkan, ada pekerjaan-pekerjaan yang dihilangkan. Nah, kemudian kendala lahan. Nah, kalau misalkan kita nggak menggunakan BIM, kita nggak bisa melihat kendala di lapangan. Jadi misalnya, sebagai contoh, kalau BIM ini kan kita sudah tahu berapa ukuran bangunan yang akan kita bangun, termasuk topografinya. Kalau misalkan kita tidak menggunakan BIM, berdasarkan di lapangan aja, kita ngukur misalkan atau kita marking area bangunan kita, bisa jadi ada luas-luas bangunan yang memang tadinya harusnya ke include ke proyek kita, tapi ketika kita marking manual ternyata enggak. Nah, itu dapat merugikan perusahaan dari owner maupun kontraktor itu sendiri. Nah, kemudian masalah perizinan. Nah, masalah perizinan ini izin membangun bangunan atau IMB, mungkin teman-teman mengenalnya. Ini kan juga harus ada data-data valid. Maksudnya adalah desainnya harus sudah pasti, lahannya sudah pasti, kemudian segala bentuk apa jaringan listrik, kemudian perizinannya, terus kemudian em, bangunan yang ingin dibangun ini diperuntukkan untuk apa, itu kan pasti ada surat tanahnya juga. Nah, itu yang tentunya menjadi kendala jika kita nggak menggunakan BIM itu, dan estimasi biayanya pasti membengkak. Nah, kemudian fluktuasi harga material. Nah, kalau di eh, BIM ini kan kita udah bisa tahu volume materialnya berapa, kemudian bagian mana saja yang menggunakan material A misalkan. Kalau misalkan kita menggunakan manual atau kita masih menggunakan dua dimensi, kita kan nggak bisa melihat secara detail. Eh, Misalkan ada 4 kolom, 3 kolom doang yang menggunakan coran, tapi satunya ternyata cuman susunan bata misalkan. Nah, logikanya kalau misalkan di lapangan kan bisa saja
orang adu argumen kemudian tanpa ada desain atau gambar pasti itu ngakunya keempat kolomnya dicor. Itu kan dapat merugikan juga. Nah, makanya itu ada fungsinya BIM biar bisa melihat secara realita. Nah, kemudian serta isu keselamatan dan keamanan pekerja. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan lapangan, kalau di lapangan kan pasti kita nggak bisa ngelihat ini tinggi gedungnya berapa, terus luas gedungnya berapa, terus pekerjaan yang membahayakan di bagian mana saja. Nah, kalau misalkan kita menggunakan BIM atau Building Information Modeling, kita bisa memitigasi resiko-resiko yang akan terjadi ke depannya. Nah, kemudian identifikasi dan pemahaman mendalam terdapat risiko-risiko ini penting untuk mengembangkan strategi mitigasi yang efektif dan menjaga proyek tetap terkendali. Nah, maka dari itu BIM ini sangat berguna untuk kita untuk sebagai simpanan data, selain itu sebagai simpanan eh, data yang memang akurat dari kontraktor maupun dari owner sebagai pegangan kita supaya kita nggak lari dari rencana awal seperti itu. Oke, kemudian next. Oke, kemudian bagaimana sih BIM dapat membantu memitigasi resiko-resiko tersebut? Pertama, BIM menawarkan kemampuan berharga untuk memitigasi berbagai risiko pada proyek infrastruktur melalui visualisasi 3D dan integrasi data. Nah, BIM dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sebelum konstruksi dimulai. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwasanya BIM ini adalah gambaran kita ketika kita di proyek nanti. Jadi kita bisa setidaknya meminimalisir. Kalau kita bilang menghilangkan itu nggak bisa juga karena BIM ini juga adalah sistem di mana ini kan kita perlu analisa dan analisa kita itu bisa ke arah yang benar, bisa ke arah yang salah. Tapi setidaknya BIM ini dapat mengurangi risiko-risiko yang akan terjadi di lapangan, baik dari segi pekerja atau manpower, biaya, dan keamanan pekerja itu sendiri. Nah, kemudian dengan BIM, tim proyek dapat melakukan simulasi dan analisa awal untuk mengantisipasi risiko seperti konflik desain, isu perizinan, dan gangguan cuaca. Nah, di BIM ini kan kita bisa mensimulasikan cuaca. Kemudian konflik desain ini maksudnya adalah ketika kita modeling, pasti kan ada eh, pendapat-pendapat yang masuk antara vendor, kemudian sama owner, bahwasanya aku nggak mau kayak gini lah kolomnya, aku maunya kolomnya pipih atau misalkan pakai ini aja deh baja atau misalkan pakai habim aja jangan apa hollow misalkan. Nah itu kan konflik desainnya itu bisa dicegah menggunakan BIM bisa dilihat bahwasanya kalau misalkan pakai habim bentuknya kayak gini loh Pak dan akan terjadi eh, apa namanya penumpukan dana misalkan seperti itu. Nah hal ini memungkinkan perencanaan yang lebih efektif dan pengambilan keputusan yang lebih tepat seperti itu. Oke, next. Ini merupakan studi kasus implementasi BIM pada proyek infrastruktur. Pertama ada Jalan Tol Jagorawi, Bandara Kuala Namu, Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Yang ketiganya ini menggunakan software BIM sebagai salah satu metode mereka dalam membangun proyek tersebut. Nah, sebagai salah satu contoh, proyek Tol Jagorawi ini memanfaatkan BIM untuk mengoptimalisasikan desain mengkoordinasi pekerjaan berbagai disiplin dan memitigasi resiko seperti tabrakan utilitas dan gangguan lalu lintas. Nah, tabrakan utilitas ini yang dimaksud adalah eh, antara eh, fasilitas-fasilitas umum yang digunakan oleh eh, masyarakat Indonesia agar tidak terjadi bentrok antara fasilitasnya dan bisa memitigasi atau meminimalisir lonjakan penggunaan utilitas tersebut. Nah, kemudian Bandara Kuala Namu.
di Sumatera Utara, membantu mempercepat proses konstruksi. Betul banget karena yang tadi saya bilang bahwasanya BIM ini eh, sudah include kepada biaya, desain dua dimensinya, terus kemudian material take off-nya dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu bahwasanya di sini Bendera Kuala Namu menyatakan bahwasanya dapat mempercepat proses konstruksi dan mengurangi biaya perubahan desain. Karena ketika kita menambahkan desain baru itu dapat menambah biaya juga. Tapi kalau di sini kan mengatakan bahwasanya mengurangi biaya perubahan desain. Karena desain awalnya tidak ada perubahan dan BIM ini dapat menampilkan seluruh tampilan-tampilan bahkan setiap sisi ruangan dari bandara tersebut. Nah, kemudian kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, dalam membangun kereta cepat Jakarta-Bandung, BIM ini dimanfaatkan untuk mengintegrasikan perencanaan desain dan konstruksi. Nah, dalam artian bahwasanya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini dapat mensimulasikan proyeknya agar terlihat seperti realistis dan dapat mengidentifikasi konflik antara baik kontraktor itu sendiri maupun em, owner dari kereta cepat Jakarta dan Bandung dan disiplinnya bisa lebih cepat ketimbang kita menggunakan metode-metode manual. Nah, kemudian kelebihan dari BM sendiri semua orang itu bisa belajar, nggak perlu yang namanya ada drafter khusus untuk BM, enggak, tapi semua orang itu bisa sekarang untuk mempelajari dan mengimplementasikan proyeknya pada BIM. Nah, teman-teman tinggal mempelajari lebih dalam BIM itu, jadi tanpa perlu risau kayak belajar BIM di mana teman-teman bisa sekarang banyak banget tutorialnya di YouTube. Nah, itu teman-teman bisa untuk mengimplementasikan dan coba pada teknologi BIM ini supaya teman-teman bisa merasakan sebetapa realistisnya bahwasanya BIM ini dapat membantu proyek teman-teman. Oke, next. Nah, tantangan dan hambatan dalam mengadopsi BHM. Pertama, resistensi budaya. Banyak organisasi konstruksi yang masih terpaku pada cara-cara lama. Nah, yang tadi seperti saya bilang bahwasanya banyak banget orang-orang yang masih terpaku pada cara lama karena mungkin dipikir lebih menguntungkan, lebih efisien, dan lebih mudah untuk digunakan. Betul kalau misalkan dibilang lebih mudah, betul lebih mudah. Dan lebih menguntungkan, jelas lebih menguntungkan karena pertama kita bisa main curang, kemudian kita bisa menambah-nambahkan hal yang sebenarnya nggak perlu kita tambahkan pada desain dan konstruksi, dan kemudian lebih efisien karena lebih mudah untuk diterapkan. Nah, kalau misalkan BIM ini kan pertama kita harus tentunya yang paling dasar kita harus punya laptop yang memadai. Kemudian kita harus punya license-nya. Kemudian ketiga, kita harus bisa mengoptimalisasikan penggunaan BIM. Nah, tapi ketika teman-teman sudah menguasai tiga hal tersebut, nah teman-teman itu bisa merasakan bahwasanya dampak dari BIM itu sebetapa pesatnya kepada proyek teman-teman gitu. Jadi nggak perlu teman-teman apa ya menggunakan cara lama lagi dan cara lama memang mudah tapi nggak efisien, dapat menghabiskan beberapa waktu dan biaya-biaya tertentu. Tapi ketika teman-teman menggunakan BIM, ketika teman-teman sudah menguasai keahlian tersebut, efisiensi itu dapat terjadi dan kecepatan bekerja juga dapat terjadi. Jadi menggunakan BM mungkin kalau cara lama satu orang itu atau bahkan dua orang megang satu proyek, tapi kalau misalkan menggunakan BM satu orang bisa megang dua proyek dari BIM. Dengan catatan ya teman-teman harus menguasai dulu teknologi BM tersebut. Nah, kemudian kedua, kurangnya keahlian. Masih terbatasnya ketersediaan tenaga ahli yang terampil dalam menggunakan perangkat lunak BIM. Seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, bahwasanya em, BIM ini memang memerlukan keahlian khusus eh, pada teman-teman semua yang harus jadi sorotan ya. Jadi nggak bisa kita membodohi juga orang-orang di luar sana menggunakan main masuk-masukin aja nih apa namanya desain di BIM. Nah, tapi kita juga harus pintar juga nih bahwasanya BIM itu
nggak hanya tinggal input doang, tapi memang banyak toolsnya lebih mudah daripada aplikasi lain mungkin ya. Tapi teman-teman juga harus memperhatikan bahwasanya ketika teman ngasal dalam menggunakan BIM itu akan berdampak juga kepada pertama pendapatan teman-teman karena ketika kita ngasal masukin atau input data di rekonstruksi kita itu kan pasti akan merugikan kita juga. Kemudian investasi awal tinggi, betul banget. Nah, pertama pengadaan perangkat lunak, pelatihan, infrastruktur IT yang dibutuhkan BM memerlukan investasi awal yang cukup besar. Paling dasarnya aja laptop juga kan teman-teman juga harus setidaknya memiliki atau misalkan dari perusahaan teman-teman setidaknya harus memiliki laptop yang memadai untuk teman-teman berlatih terus untuk teman-teman mencoba gitu. Jadi ya memang kalau investasi awal di awal itu memang tinggi tapi untuk jangka panjangnya itu sangat-sangat berdampak besar untuk proyek dan diri teman-teman juga tentunya. Nah, kemudian next strategi efektif untuk mengoptimalkan penggunaan BIM. Pertama, membangun kesadaran kolaborasi lintas disiplin, standarisasi dan pedoman, investasi dan dukungan. Nah, tingkat kesadaran ini yakni adalah em, kesadaran dan pemahaman manfaat BIM di seluruh organisasi itu teman-teman nggak hanya harus mengikuti pelatihan, tapi teman-teman juga harus mencari studi kasusnya, realistisnya yang terjadi di lapangan seperti apa, jangan berdasarkan desain aja, tapi penerapan dan implementasinya di lapangan itu apakah teman-teman sudah lihat atau belum, ketika teman-teman bisa melihat secara langsung, teman-teman bisa membandingkan, oh ternyata kalau realistis menggunakan BIM seperti ini ya, bandingkan juga dengan proyek-proyek yang masih menggunakan cara-cara lama. Nah, kemudian kolaborasi lintas disiplin. Nah, dorong kolaborasi yang erat antara tim arsitek insinyur. Nah, ini dapat memberikan sokongan yang sangat berat tentunya buat teman-teman semua bahwasanya ketika semua peran, semua perantara di dalam sebuah konstruksi itu bermain menggunakan BIM, tentunya ini akan sangat membantu mengoptimalkan proyek dan mengoptimalkan penggunaan BIM. Nah, kemudian standarisasi dan pedoman. Nah, kembangkan standar dan pedoman penggunaan BIM yang jelas untuk memastikan konsistensi dan interoperabilitas di seluruh proyek. Nah, interoperabilitas ini maksudnya adalah sebagai implementasi yang dibandingkan juga dengan beberapa hal. Nah, kemudian memastikan konsistensi. Apakah teman-teman sudah konsisten dengan standar dan pedoman yang teman-teman gunakan? Bahwasanya eh, mudahnya seperti ini. Ketika teman-teman menggunakan BIM, itu menggunakan ini softwarenya salah satu contohnya adalah Revit. Nah, ketika di depan itu kan ada standarnya teman-teman mau ngikutin luar negeri kan, biasanya luar negeri kan menggunakan imperial atau inci. Nah, kemudian kalau kita kan menggunakan milimeter atau metrik. Nah, teman-teman eh, standarnya mau seperti apa, terus pedomannya mau mengikuti SNI, berapa misalkan kolom, kemudian bahan balok. Nah, itu teman-teman harus pahami betul dan pelajari juga terkait bagian-bagian setiap item-item yang ada di konstruksi agar teman-teman juga dapat apa ya dapat menjelaskan kepada klien, dapat menjelaskan kepada eh, khalayak banyak itu lebih jelas dan menggunakan BIM ini adalah sebagai alat bantu, bukan sebagai alat teman-teman mengalibikan bahwasanya standar dan pedoman seperti SNI itu adalah apa ya bahasanya adalah suatu ketetapan gitu loh. Jadi BIM ini adalah teknologi yang memantapkan dari seluruh standar dan pedoman terkait pembangunan infrastruktur. Dan kemudian investasi dan dukungan. Sediakan anggaran, infrastruktur, dan dukungan kepemimpinan untuk memfasilitasi adopsi BIM secara bertahap dan berkelanjutan. Nah, tentunya untuk perusahaan-perusahaan konstruksi, untuk freelancer konstruksi, sediakan anggaran yang lebih atau anggaran-anggaran yang dingin ketika memulai pembangunan infrastruktur. Karena BIM juga merupakan suatu teknologi yang tidak luput dari namanya kesalahan. Maka dari itu meminimalisirlah teman-teman menggunakan anggaran atau dana-dana dingin yang memang sudah disediakan untuk infrastruktur. Jadi BIM ini meminimalisir dan teman-teman juga meminimalisir. Jadi teman-teman juga jangan berharap sepenuhnya dari BIM, tapi teman-teman juga berharap penuh dari diri teman-teman juga. Dan BIM itu adalah salah satu sebagai
metode teman-teman dalam meminimalisir proyek secara bertahap dan berkelanjutan secara efisien. Seperti itu. Nah, kemudian peran pemangku kepentingan dalam mendukung adopsi BIM. Pertama, komitmen pemerintah. Nah, di sini pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dan insentif yang mendorong adopsi BIM. Nah, kalau dari pemerintahnya sendiri memang belum komitmen menggunakan teknologi dan belum siap menerima BIM pada proyek-proyek infrastruktur publik, nah itu juga agak susah karena eh, fundamental dari sebuah proyek itu baik proyek swasta maupun proyek pemerintah pasti ujungnya menggunakan perizinan dan juga bayar pajaknya pastikan pemerintah. Nah, seperti itu. Jadi tentunya kita juga harus banyak sosialisasi dan memberikan masukan serta ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada pemerintah betapa menguntungkannya menggunakan BIM. Kemudian kolaborasi industri. Nah, industri ini kan lagi banyak banget nih gencar-gencarnya di Indonesia, terutama di IKN juga pasti banyak. Nah, ini merupakan pengembangan standar dan pelatihan terkait BIM. Jadi, BIM itu bisa memfasilitasi pembagian dan pengetahuan terkait kolaborasi industri ke depannya. Kemudian, pendidikan dan pelatihan. Nah, BIM ini juga memiliki kurikulum BIM khusus dan mempersiapkan lulusan yang terampil menggunakan teknologi ini. Jadi pendidikan dan pelatihan BIM ini gak hanya untuk diri pribadi, tapi tentunya berdampak juga untuk keterampilan teman-teman untuk kedepannya sebagai salah satu keahlian yang teman-teman kuasai nantinya. Nah, dukungan finansial, lembaga keuangan dapat menyediakan pembiayaan dan skema insentif untuk mendukung investasi BIM oleh kontraktor. Nah, tentunya BIM ini merupakan investasi yang sangat meyakinkan dan sangat-sangat menguntungkan bagi kontraktor. Maka dari itu, eh, investasi di BIM ini bukanlah merupakan sekedar hanya uang, tapi investasi waktu, investasi ilmu. Karena di BHM ini semuanya kalau misalkan digaris merahi, BIM ini dapat menguntungkan dari segi ilmu iya, dari segi biaya, dari segi pembangunan secara realistis atau pembangunan secara konsumtif dan insentif juga itu juga sangat-sangat menguntungkan seperti itu. Nah, kesimpulannya, BIM ini terbukti mampu memberikan efisiensi biaya dan memitigasi berbagai risiko dalam infrastruktur ke depannya. Nah, jadi buat teman-teman semua, em, simpulan akhir dari BIM ini adalah BIM dapat mengatasi seluruh tantangan yang mungkin sampai sekarang belum terpecahkan di proyek konstruksi, tapi ketika kita menggunakan BIM, setidaknya ketika teman-teman tidak bisa memecahkan masalah yang menggunakan BIM, setidaknya dapat menggunakan cara alternatif atau meminimalisir hal-hal yang terjadi seperti itu. Oke, next. Saya bakal mencontohkan terkait output dari BIM-nya sendiri. Output dari BIM-nya sendiri kurang lebih. Oke, sebentar. Saya buka Revit-nya terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat di teman-teman tampilan BIM-nya, Revit-nya? Sudah terlihat, Kak. Oke, terima kasih Rizky. Oke, baik. Ini saya menggunakan modeling yang sudah saya pernah buat. Nah, di sini teman-teman dapat melihat ya, bahwasanya BIM ini nggak hanya em, satu sisi atau suatu bidang datar aja, nggak. Tapi yang masuk saya tadi 3D-nya itu adalah
Oke, sebentar. Di sini teman-teman bisa melihat seluruh bahkan setiap sisi dari BIM itu sendiri. Dari teman-teman meletakkan kloset, meja, kemudian tangga, kemudian tampilan bal pentemen, atau misalkan apa namanya soffitnya, kemudian kalau mau lebih fundamentalnya lagi dasar dari sebuah proyek itu teman-teman mau melihat pondasinya, pile cap-nya, nah itu bisa. Nah, terkadang ketika kita membangun desain di Revit, itu ada yang memang sudah disediakan item-itemnya di Revit, ada juga yang memang kita harus membuat sendiri. Contoh seperti pondasi batu kali. Nah, pondasi batu kali ini saya buat sendiri. Nah, tapi kalau untuk file cap ini sudah disediakan. Tinggal kita mau berapa diameternya, kemudian kita mau berapa kedalamannya, seperti itu. Nah, seperti jendela, ini juga udah disediakan dari BIM-nya, kemudian pohon, topografinya, kemudian em, kursi, ada juga closet dan lain sebagainya itu sudah disediakan. Kalau teman-teman merasa kursinya kurang bagus atau item-item yang teman download itu kurang bagus dari Revit-nya, nah, teman-teman bisa kok cari di Google, itu banyak banget yang menyediakan item-item yang bagus terkait Revit gitu. Jadi teman-teman nggak hanya bisa terpaku dari plugin di Revit-nya, tapi teman-teman bisa melihat juga dari apa namanya dari sumber-sumber lain gitu sebagai pendukung teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya di sini yang saya akan contohkan adalah mengenai output atau cost terkait volumenya ya. Nah, di sini mungkin teman-teman udah ngeliat ya di sisi kanan dari saya. Jadi kan ada schedule atau quantities. Nah, di sini kan ada analytical brace, volume balok, volume kolom. Nah, kita buka salah satu ya. Kita buka yang struktur. Kita buka balok. Oke. Nah, balok di sini bisa kita lihat ya. Eh, di sini kita menggunakan materialnya apa? Konkrit beam kah? Atau wood beam kah? Atau apa? Steel beam kah? Dan ukurannya itu juga kita bisa melihat di sini kan bawahnya ukurannya 150 kali 200 mm. Nah, reference level yang dimaksud ini adalah eh, level terakhir yang ditempel oleh si apa namanya balok tersebut. Jadi balok ini kan menumpu. Nah, reference levelnya itu yang dimaksud menumpu, tempat menumpunya si balok. Di sini kan ada pile cap. Nah, pile cap yang di sini tuh namanya tie beam. Kalau misalkan di pile cap, nah lantai 1, 2, 3, dan 4 ini adalah reference level di mana balok itu berdiri dan dibangun. Nah, kemudian length ini total berapa panjang meter lari eh, balok ini dibangun. Nah, contoh lantai 1 itu ada 28 balok. Nah, kemudian panjangnya itu 13.000 meter. Berarti kan 13 ada sepanjang 132.940 ini aku lupa satuannya, tapi kalau nggak salah sih di BM itu selalu mili ya. Nah, kemudian volumenya. Nah, volumenya ini dilihat dari eh, balok yang kita bangun juga di Revit. Dia otomatis ketika kita ngurangin, dia juga pasti di sini akan berkurang. Di sini kan misalkan 22,46 meter eh, kubik ya. Kita coba untuk mengurangi di eh, BM-nya. Kita hapus di salah satunya. Bentar.
Kita hapus salah satunya ya, yang bagian sini. Maaf ya teman-teman, ini agak loading karena filenya berat. Kita ganti metodenya dulu. Bisa dikurangi ya. Oke. Nah, tadi yang saya kurangi itu di bagian lantai satu. Karena tampilannya dia coarse, jadi nggak terlihat. Nah, dia mengurangi sekitar 2 meter kubik dari perencanaan awal. Oke. Nah, kemudian di sini nanti dia akan grand total sendiri nih teman-teman, terkait jumlah kolomnya, kemudian terkait volumenya. Nah, ini terkait struktur, volume struktur. Nah, coba kita lihat eh, yang arsitektur ya. Kita lihat yang arsitektur. Nah, oke. Kalau kita lihat yang arsitektur, di sini diperlihatkan jenis pintunya, panjang dan ukuran pintunya, dan serta jumlahnya. Kenapa arsitektur nggak ada volumenya? Volumenya itu kan dia kalau arsitektur itu berupa unit, berupa fabrikasi. Nah, makanya itu dia dihitung berdasarkan jumlah dan unitnya. Tampilannya kurang lebih sama seperti yang struktur, hanya saja berbeda di uh, scope-nya. Kalau tadi kan mungkin ada reference level-nya, ada volumenya, ada um, length-nya. Nah, setiap item itu pasti punya ukuran volume yang berbeda-beda. Nah, kemudian uh, kita lihat juga, nah, seperti yang tadi saya bilang, bahwasannya di BIM ini teman-teman hanya cukup memodelingkan tiga dimensinya aja, dan nanti teman-teman bisa memperoleh hasil dua dimensinya. Tapi pastikan kalau teman-teman gambar itu ada yang memang sudah bisa tiga dimensinya, ada yang harus ada dua dimensinya dari CAD-nya dulu. Nah, itu teman-teman bisa ini juga kok bisa import juga dari CAD. Importnya di sini nih, teman-teman di insert. Nah, nanti teman-teman bisa nih import PDF, terus link CAD-nya juga bisa. Nah, import CAD-nya juga bisa. Jadi em, apa namanya, teman-teman juga punya acuan gitu. Oke. Nah, next kita ke wall schedule. Nah, wall schedule ini lebih kepada pembangunan dinding. Nah, ini kan ini lebih ke nama ini sendiri sih. Teman-teman, umumnya itu kan dinding batu itu kan tebalnya 15 cm. Ada lapisan plester, aci, dan cat. Nah, ini dinding bata eksterior ini saya namakan sendiri. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan mau menamakan apapun bebas. Nah, kemudian base constraint-nya ini adalah base constraint itu adalah dasar dari pembangunan si dinding tersebut. Dinding ini mau dibangun di mana nih? Lantai satu, dua, tiga, empat. Nah, kemudian lainnya ini panjang per meter area atau luasannya. Nah, areanya ini dalam meter persegi. Ya, ini luasan dari bentuk si bangunan tersebutlah dalam bidang datar, mudahnya seperti itu. Nah, oke. Kalau kita mau melihat juga, em, sebentar.
Oke, sorry. Nah, oke. Nextnya akan saya jelaskan terkait tahapan-tahapan teman-teman bisa em, menampilkan volume dari si struktur ataupun track yang teman inginkan. Nah, pertama, ini caranya sebenarnya cukup mudah, cuman toolsnya yang teman-teman harus pelajari secara detail ya. Bangunannya ini kan saya sudah ada ya. Jadi terus volumenya juga udah keluar. Jadi ini caranya aja. Nanti ketika teman-teman punya eh, desain, jadi teman-teman udah bisa. Pertama kita pergi ke view. Terlihat ya teman-teman ya. Nah, kita pergi ke view, kita pergi ke schedule. Nah, schedule ini terdiri dari beberapa apa ya namanya? Beberapa item lagi nih. Ada quantities. Nah, itu kita kalau mau melihat volumenya. Nah, graphical column schedule ini lebih ke apa ya? Kolom apa jadwal kolom dalam grafik. Nah, kemudian material take off ini material take off terkait si modelingnya ini kira-kira harus berapa kali materialnya ini diturunkan, dinaikkan gitu. Nah, sheet list ini lebih kepada list. Nah, ini jarang saya coba sih kalau sheet list. Nah, kita coba satu-satu ya teman-teman ya. Terkait material take off, kita klik. Nah, kemudian kita mau kategorinya apa nih? Kita struktur kolom ya. Kita struktur kolom, kita klik material take off-nya, kita oke. Nah, kemudian available fields-nya ini teman-teman itu mau menampilkan apa aja? Cost kah? Contoh ya, cost ya. Terus base level, terus base offsite, terus count-nya, family-nya, terus family and type. Nah, ini masih banyak lagi pilihannya. Bebas teman-teman mau pilih apa aja. Ada tipenya volume, weight nih. Oke, nah kita klik OK. Misalnya, sebentar. Oke, sudah. Ya, kita count. Kok nggak bisa ya? Sebentar, sebentar, teman-teman. Struktur kolom. Oke, nah, kita coba ke ini dulu. Yuk. Nah, em, untuk material take off itu kita harus coba schedule-nya dulu, volumenya. Nah, ini sedikit tampilannya aja ya, teman-teman. Nah, tampilannya ini misalkan kita klik kolom, ini teman-teman bebas mau tampilkan apa di em, volumenya. Saya mau melihat seluruh ke lantai, dinding, atau pondasi gitu. Kita klik OK. Nah, kita mau melihat coba count-nya ini sama tampilannya kayak quantity apa material take off tadi, cuman dia lebih kepada menampilkan volumenya. Nah, kita klik. Nah, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Nah, tampilan akhirnya akan menjadi seperti ini, volume balok. Nah, ini volume kolom. Nah, kenapa ini nggak ada, teman-teman? Ini nggak ada dikarenakan dia nggak bisa tampil dua schedule yang sama dalam satu desain. Nah, contoh, ini kan saya satu desain. Kolomnya udah pernah saya buatkan schedule, volumenya. Nah, maka dari situ ketika kedua kalinya saya nggak bisa memunculkannya lagi. Takutnya kenapa? Takutnya ada duplikasi yang tadi sebelumnya pas seminar saya bilang bahwasanya eh, duplikasi ini tuh bisa terjadi. Nah, di BIM itu dapat mencegah. Ya, contohnya seperti ini. Jika kolomnya sudah dikeluarkan volumenya, untuk berikutnya lagi nggak bisa diduplikasi.
Seperti itu. Mungkin saya harap sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, kemudian em, selanjutnya selanjutnya itu ini terkait volume. Selanjutnya kita klik view, schedule, kemudian graphical column schedule. Nah, ini teman-teman, itu tinggal di klik aja sih sebenarnya. Itu nggak susah kok. Nah, teman-teman bisa ngelihat di eh, lantai satu, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Nah, ini adalah tampilan kurang lebih seperti potongan dari desain yang saya bangun. Nah, ini skalanya 1:100. Graphical kolomnya itu tuh maksudnya adalah kolom mana dulu nih yang sekiranya bisa kita bangun terlebih dahulu. Dan kalau misalkan dari tampak samping, akan berdampak kemana ya kolom tersebut. Seperti itu. Nah, oke, kemudian kita klik lagi misalkan sheet list. Nah, sheet list itu kita mau count. em, oke, sheet list ini dia menampilkan lembar-lembar kerja yang sudah atau bahkan belum dikerjakan. Nah, ini totalnya kan ada 4 nih. Ada 4 gambar kerja yang harusnya sih dia bisa lebih detail. Cuman karena tadi saya cuma count doang, jadi ditampilkannya jumlahnya aja. Coba kita misalkan kita buat lebih detail ya. Please, terus count, terus set-nya by, terus tambahkan semua aja coba. Oke. Nah, nih. Nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi yang teman-teman pilih tadi itu sebagai kopnya. Tampilan teman-teman tuh mau melihat apa eh, di setlist ini. Approvalnya by siapa, terus kemudian ceknya by siapa, gitu. Jadi teman-teman bisa melihat. Oke. Kemudian next, setlist sudah note block. Nah ini aku belum pernah coba sih teman-teman terkait note block. Cuman kita coba pelajari bareng-bareng juga. Bloknya tampilan seperti apa. Oke, misalkan font and type. Oke. Nah, notebook tuh kurang lebih sebenarnya seperti tampilan schedule, tapi notebook ini jarang dipakai sih. Sejauh saya mempelajari BM juga, nggak pernah ngelihat tampilan notebook seperti itu, teman-teman. Jadi intinya sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau menampilkan atau menjelaskan kepada klien, ya teman-teman cukup schedule. eh, Kalau grafik juga nggak begitu perlu sih, teman-teman. Material take off. Nah, biasanya kalau material take off itu udah punya hitungannya sendiri tuh. Biasanya orang-orang purchase order dia udah punya hitungan sendiri kapan ada barang masuk, kapan barang diangkut, kapan barang dilangsir, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian sebenarnya kurang lebih seperti itu sih untuk menampilkan output dari BIM itu nggak begitu sulit, tapi toolsnya yang banyak. Nah, eh, intinya dari semua tampilan tadi dan tools yang digunakan ya teman-teman benerin dulu nih desainnya. Teman-teman udah yakin belum udah masukin apa aja, kolomnya udah benar belum ukurannya, baloknya udah benar belum. Kalau misalkan udah benar pasti hasilnya juga sesuai. Tapi ketika teman-teman masukin atau input kolom dan baloknya juga salah ya di akhirnya juga wassalam. Jadi dia tuh terkoneksi antara satu tools dengan tools lainnya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman adalah terkait schedule sudah, terkait material quantity take off juga sudah. Em, Mungkin ini tambahan aja ya teman-teman. Nah, terkait kepada keamanan dan keselamatan. Nah, ini bisa kita lihat bisa kita lihat di sini teman-teman. Em,
dianalyze. Nah, ini teman-teman bisa melihat di analyze. Nah, contoh di sini misalkan eh, ini kan tampilan struktur ya. Ada nanti tampilan MEP-nya. Dia bisa mendetek pipe pressure loss. Nah, seberapa besar kehilangan tekanan dari ducting, terus dari pipa, terus tekanan terhadap MEP-nya itu sendiri. Nah, itu kan pasti bisa mengetahui berdampaknya buruk atau baik untuk pekerja. Nah, kemudian load case, load combination. Nah, dia ini lebih kepada kalau teman-teman ada yang kuliah atau dulu SMP-nya teknik sipil, tahu kan hukum kilonewton, hukum Newton satu, hukum Newton dua, apa beban pembebanan. Nah, itu dia bisa ngedetek. Cuman kalau di sini sih belum pernah coba untuk load combination ya. Tapi ada yang lebih akurat lagi, teman-teman bisa menggunakan yang namanya ETABS atau SAP 2000. Dia lebih detail untuk kombinasinya. Nah, cuman kalau di sini sih belum pernah coba, tapi kita coba ya, teman-teman ya. Hasil dari load combination itu. Karena kalau biaya sendiri untuk load combination yang digunakan. Tapi kalau misalkan konsultan-konsultan struktur itu ketika mau menampilkan apa namanya strukturnya itu dia lebih kepada dia termasuk BIM juga sih ya, Building Information Modeling kan dia memberikan informasi yaitu dari IRAPS dan eh, apa namanya ASAP 2000 itu termasuk teknologi BIM juga. Nah kemudian yang saya ingin tunjukkan juga pada teman-teman di sini kan tadi saya bilang bahwasanya BIM itu bisa kerja sama ya sama eh, teman gitu tanpa perlu bertemu sebenarnya itu dia ada toolsnya juga sendiri. Nah di collaborate nah, teman-teman nih bisa kayak gini nih tampilan work sharing monitor. Nah teman-teman misalkan saya kerjain di sini terus ada si A yang kerjain di Jakarta saya di Bekasi. Nah itu bisa kerja bareng misalkan saya ngilangin kolom nanti di dia juga tampilannya hilang kolom dia nambahin kloset di sini nanti ketambah kloset tinggal di load aja secara berkala supaya kelihatan penambahannya seperti itu. Kemudian terkait Revit hari ini output dan cost serta mitigasi biaya dan resiko saya rasa cukup untuk menjelaskannya karena kembali lagi teman-teman eh, mitigasi resiko dan mitigasi biaya ini dapat kita keluarkan ketika kita sudah fiksasi modeling, kita sudah fiksasi bentuknya, kita sudah fiksasi apa saja yang akan kita input pada proyek dan apa saja yang akan kita kerjakan, ada pekerjaan apa saja di proyek tersebut. Nah, outputnya nanti akan bisa keluar seperti yang tadi saya tampilkan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk sesi tanya jawab, apakah ada Kak Rizky? Iya, ada Kak. Ini udah selesai berarti Kak ya. Oke, sudah cukup Kak. Oke, mungkin aku transisi dulu ya buat sesi tanya jawabnya. Oke, jadi teman-teman tadi sudah dijelaskan nih tentang materi-materi terkait BIM Revit jadi Kak Raihan tadi sempat presentasi di simulasi aplikasinya dan sempat menjelaskan teori-teori kira-kira Autodesk Revit ini digunakan di dalam bidang apa saja. Jadi kayak contoh tadi ada kayak proyek kereta cepat, lalu bandar udara. Nah, itu bisa menggunakan di Autodesk Revit. Dan selanjutnya, buat teman-teman yang masih ingin tahu dan kepo tentang materi ini, bisa boleh langsung raise hand atau mungkin kalau mau lu bisa tanya melalui fitur chat Zoom. Jadi untuk selanjutnya adalah durasi Q&A kurang lebih sekitar 30 menit. Jadi silakan teman-teman untuk bertanya dan nanti lebih prioritas yang lebih diskusi langsung atau raise hand dan ngomong ngobrol langsung nih dengan Kak Raihan. Jadi silakan banget buat teman-teman yang mau bertanya terkait Autodesk Revit atau mungkin dari mitigation tadi bisa langsung bertanya juga.
Eh, Silakan buat teman-teman yang mau bertanya, aku tunggu kurang lebih sampai jam 10 lebih 10 atau ini aku yang mungkin nanya bentar boleh nggak Kak? Boleh, boleh. Nah, ini sih mungkin sekian saja ya karena aku juga bukan anak teknik sipil jadi Autodesk Revit ini apakah lebih ke arah kayak mungkin tadi layouting atau mitigation atau bedanya yang setauku ada namanya S SAP atau apa gitu aplikasi yang buat teknik sipil. Nah, kira-kira itu biasanya fungsionalnya tuh berbeda atau gimana Kak? Oke, Kak Rizky, aku jawab ya. Saya jawab. Kalau Revit ini dia lebih kepada yang tadi saya bilang bahwasanya lebih kepada dia untuk eh, pengimplementasian di lapangan. Nah, pengimplementasian yang dimaksud adalah terkait biaya, volume, dan dimensi serta eh, apa namanya ukuran dan eh, apa namanya desain si proyek tersebut gitu. Nah, kadang orang ini salah tangkap bahwasanya BIM itu ada Revit, tapi salah teman-teman. Nah, BIM ini adalah tuh sebenarnya suatu teknologi atau suatu output akhirnya. Nah, BIM ini tuh sebenarnya banyak dari Revit, dari ETABS, dari SAP 2000, terus ada juga Microsoft Project, ada juga Navisworks. Nah, kadang dari setiap aplikasi ini tuh sangat bisa eh, terintegrasi. Contoh, misalkan desain dari tiga dimensinya Revit ini bisa kita eh, ekspor atau kita import ke apa namanya aplikasi namanya itu, aduh, saya juga lupa. Dia bisa kita import untuk mengidentifikasi struktur dan kekuatan strukturnya. Jadi dari satu desain, dari satu teknologi BHM ini bisa terintegrasi antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Aplikasi Revit untuk modeling, aplikasi SAP misalkan untuk struktur analisisnya. Seperti itu Pak, kurang lebih sebenarnya kalau misalkan dari Revitnya. Oke oke, udah kebayang sih Kak. Jadi punya fungsi masing-masing gitu ya. Betul, punya fungsi masing-masing. Terkadang beberapa aplikasi juga sebenarnya bisa semuanya. Kayak BM ini kan hampir bisa semuanya ya. Eh, apa tadi struktur juga bisa. Cuman memang BM tuh jarang banget untuk digunakan sebagai analisa struktur karena pernah nanya juga ke konsultan struktur kalau misalkan BM itu tuh nggak begitu akurat kalau struktur, tapi kalau terkait modeling, terkait volume oke gitu. Itu sih Kak. Dan ada juga aplikasi baru dari Cina juga itu eh, namanya Cubicos. Dia tampilannya itu cuman kayak garis-garis doang, tapi dia bisa sampai munculin harga terbaru di SNI. Nah, itu canggihnya teknologi BIM sekarang. Hmm. Oke oke, iya. Udah kebayang sih Kak. Oke, thank you banget buat jawabannya. Ini di kolom chat ada yang bertanya dari Kak Fajri. Sebelumnya izin bertanya Kak. Saya Fajri dari jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung Angkatan 23. Saya mau nanya terkait BIM apakah hanya untuk arsitektur dan apakah bisa digunakan untuk bidang kelistrikan? Oke, terima kasih pertanyaannya. Tentu bisa dong buat bidang kelistrikan. Nih, contohnya ya, saya tampilin buat bidang kelistrikan. Sebentar. Oke, sudah terlihat belum ya? Ya, udah kelihatan Kak. Sudah kelihatan ya. Ini kita ambil contoh yang sudah jadi aja ya.
buat elektrikal. Nah, sebenarnya satu fungsi sama BIM, cuman dia beda apa ya fokusnya. Jadi di BIM itu tuh bisa diatur fokusnya. Jadi kita mau struktur nih, kita mau ngerjain struktur. Nah, itu bisa diatur fokusnya. Nah, ini agak loading ya, teman-teman sebentar. Nah, nih, kalau mau lihat tampilannya seperti ini. Kalau mau lihat lebih jelasnya lagi, bentar, view, terus 3D. Nah, nih, eh, kelihatan, teman-teman? Nih, lebih jelasnya deh. Ya, kelihatan, Kak. Oke, nah, ini tuh ada warnanya. Misalkan kalau yang ini warna pink, apa, ductingnya, dia itu buat return air. Kalau misalkan hijau itu exhaust. Return air itu apa kebalik ya? Return air itu kalau nggak salah itu return air itu buat hisap udara udara kotor. Kalau misalkan supply air itu yang biru nih untuk keluarin udara dingin atau suhu dingin. Kalau di mall-mall kan sering tuh bentuknya pasti kotak di atas. Taunya mungkin kita nyebutnya AC gitu. Dulu pun saya pas belum belajar, taunya itu AC. Ternyata ada dua, ada yang nyedot, ada yang ngeluarin. Nah, terus kalau listrik nih, ini detailnya ya. Ini misalkan lampu, ini ducting apa ducting conduitnya, terus kemudian ini kabel tray-nya, kemudian ini eh, apa namanya eh, junction-nya box-nya. Nah, terus ini misalkan mechanical equipment-nya water heater. Gitu. Sebenarnya banyak sih yang bisa di BIM. Nah, kemudian ini ada pompa jetnya, centrifugal pump-nya dari bawah. Nah, kemudian kalau misalkan elektrikal, eh, itu dia bisa ngelihat lampu berapa luxnya, sprinkler berapa cakupannya gitu. Jadi teman-teman bisa tahu nih, kalau mau masang lampu nih di rumah, oh pakai watt sekian cukup tampilannya kelihatan seperti itu. Jadi nggak perlu apa namanya, nggak perlu coba-coba kayak misalkan proyek udah jadi kita beli lampu sekian kita coba terus beli lampu sekian kita coba nggak cocok buang sayang kan duitnya nah mending kita cobanya di BIM gitu seperti itu Kak Fajri. Oke, jadi masih bisa ya, Kak, buat kayak kelistrikan ya rangkaiannya apa piping gitu ya. Ya betul betul yang seperti tadi kakaknya lihat juga itu kan dia bisa lebih detail lah. Cuman ya PR-nya pasti kalau matanya nggak jeli ya karena dia desainnya 3D pasti keselipet-selipet gitu ya oke lah namanya kan clash detection jadi antara piping sama conduit itu kadang suka terjadi tabrakan. Nah, ketika tabrakan itulah yang perlu kita benerin. Jadi jangan sampai aliran piping itu malah ikut ke conduit. Nah, conduit malah nggak dapet aliran listriknya. Nah, itu yang bahaya gitu. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan lagi dari Kak Bella. Mm. Perkenalkan Kak, saya Bella. Saya ingin bertanya dari apa yang dijelaskan itu berarti untuk perhitungan struktur bangunan menggunakan aplikasi lain ya Kak. Untuk di BIM sendiri lebih ke perhitungan volume dan schedule-nya aja ya. Oke, Kak Bella ya, saya izin jawab. Kalau apa namanya BIM ini lebih kepada perhitungan volume dan schedule-nya aja. Nah itu yang salah nih Kak Bella. Sebenarnya BIM itu tuh nama apa ya? Nama kecanggihan, nama AI-nya lah. Kayak ChatGPT nama AI-nya kan. Tapi di dalam ChatGPT kan kita bisa munculin prompt-nya atau lainnya gitu. Selain kita menggunakan ChatGPT. Nah, kalau misalkan di IM, itu tuh ya teknologinya, Kak Bella. Jadi, di dalam teknologi itu tuh terdapat software-software pendukungnya. Salah satunya Revit, yang sering banget digunain, yang lagi booming sekarang. Nah, kalau misalkan untuk perhitungan struktur bangunan,
lebih detailnya atau lebih akuratnya memang menggunakan aplikasi lain. Tapi kalau mau coba di BIM silahkan gitu. Cuman biasanya sepengalaman saya sejauh ini saya bergerak di proyek konstruksi juga. Nah, itu biasanya menggunakan aplikasi tersendiri. Kalau buat struktur, karena dia punya toolsnya lebih lengkap lagi aplikasi untuk strukturnya. Kalau BIM itu lebih kepada apa ya? eh, Lebih ke dasarnya doang gitu loh, gitu. Mungkin bisa Kak siapa Kak Rizky aku tampilin yang perhitungan struktur boleh? Halo Kak? Iya, boleh Kak. Oh boleh, oke sebentar ya. Oke sebentar ya, kita tampilin dulu nih. Kita buka pakai etaps ya teman-teman. Coba udah muncul belum ya? Belum muncul ya Kak ya? Masih belum Kak. Oke sebentar. Sudah muncul? Sudah. Oke. Ya bentar ya Kak. Ini agak loading nih karena ngeload gambarnya. Nah, oke, kelihatan ya teman-teman semua. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini saya menggunakan e-tabs untuk perhitungan strukturnya. Seperti teman-teman lihat di sini, ini kan eh, bisa, ya memang tampilannya seperti ini aja sih teman-teman. Ini saya buat desain terkait rumah. Nah, eh, dia bisa tahu kita menggunakan apa namanya, misalkan atasnya nih kita menggunakan IWF 300 kali 150. Nah, kemudian materialnya, terus masa jenisnya, nih BJTS berapa, kita klik salah satu. Nah, kenapa saya bilang beda teman-teman sama apa sama Revit? Di tampilan ini aja Revit kan nggak punya mass per unit volumenya, shear modulusnya, apa modulus gesernya berapa gitu. Jadi kurang lebih singkatnya seperti itu, Kabela. Apa nggak semua yang di Revit itu lengkap juga seperti di aplikasi lain gitu.
Gimana Kak Bella? Sudah dirasa cukup? Gimana Kak Bella atau ada pertanyaan lanjutan? Kalau sudah cukup, ini selanjutnya dari Kak John Marcel Barus. Izin bertanya, apakah software BIM saja yang bisa digunakan untuk perancangan interior gedung ataupun lain-lain? Oh, mungkin apakah ada software lain selain BIM yang bisa digunakan untuk perancangan interior gedung? Itu mungkin. Sejauh ini kalau saya menggunakan ya hanya Revit sih. Ada yang bisa ya SketchUp, tapi dia kan nggak masuk BIM karena SketchUp itu kan dia cuman apa ya menggunakan aplikasi sebagai ya gambar aja gambar 3D gitu. Tapi kalau untuk ngedetek berapa jumlahnya volumenya ya SketchUp nggak bisa gitu. Mudahnya seperti itu. Cuman kalau untuk yang lainnya belum tahu sih, tapi sejauh ini sih masih Revit sih gitu. Gitu. Jawabannya seperti itu, Pak Rizky. Oke, ini dari Kak Heri ada pertanyaan, apakah pengaplikasian aplikasi ini bisa untuk pembangunan IPAL? Mungkin bisa ya tadi ya, instalasi pengolahan air limbah yang kayak piping atau mungkin cuma buat electrical aja pipingnya Kak. Kalau buat IPAL, instalasi pengelolaan air limbah, ya lebih ke piping, benar, Kak Rizky. Cuman, nah IPAL yang di sini yang dimaksud tuh mau outputnya apa nih? Mau jalurnya kah, alirannya kah, atau mau sampai kepada pengalirannya kah ke industri-industri, apa mau seperti apa? Seperti itu. Nah, mungkin untuk Kak siapa yang tadi bertanya, eh Kak siapa namanya? Oh, pembangunan secara keseluruhan. Nah, pembangunan secara keseluruhan, kalau misalkan sampai pengaliran gitu, belum pernah coba pakai Revit, tapi mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif. Kak siapa? Kak Paula ya. Sebentar, tenang Kak. Pasti selalu ada jalan untuk menuju rumah. Jadi nggak hanya satu aplikasi aja kok. Makanya apa Revit ini tuh sebenarnya cuma salah satu dari segelintir banyaknya apa eh, teknologi BIM gitu. Sebentar ya, kita tampil ini. Agak lama memang kalau membuka aplikasi-aplikasi em, pendukung apa bangunan itu. Nah ini saya ada aplikasi, ini pendukung juga untuk perpipaan. Kebetulan saya juga desain pipa, MEP pengaliran gedung. Cuman masih dalam tahap belajar lah, belum yang sebisa Revit dan ITAPS. Tapi mungkin bisa jadi salah satu alternatif kakaknya untuk belajar juga gitu. Sebentar, sebentar ya, coba kita buka. Hmm, kelihatan tampilannya Kak Rizky dan Kak siapa? Kak Paula ya? Iya, kelihatan Kak. Kak Kak Petris. Oke, muncul ya. Nah, ini salah satu aplikasi namanya Pipeflow Expert. Dia untuk pengaliran pipa dari eh, apa bahkan dari pompanya sendiri. Nah, karena kebetulan desain saya itu desain proyek belum bisa dipublikasikan kepada khalayak teman-teman semua. Jadi ini kita pakai apa namanya mode demonya aja ya. Kita pakai mode demo. Kakak misalkan mau coba eh, hydran ya, misalkan air hydran supply. Nah, kita load.
Nah, ini bisa ketahuan nih, Kak Petris. Jadi, apa namanya, aliran-aliran airnya mau kemana saja, gitu. Tampilannya memang seperti ini. Nih, pipingnya berapa, terus misalkan tekanannya berapa GPM, galon per liter menit, kemudian PRV-nya nanti dia bisa ngontrol. Nah, kemudian misalkan kita mau tahu pressure loss-nya, head loss-nya, nah nanti tinggal calculate aja nih. Nanti dia langsung muncul. Nah, di sini nih Kak. Tuh. Nanti dia bisa muncul hasilnya terkait berapa tekanannya di setiap pipa, keluarannya, terus misalkan risernya berapa, joki pumpnya berapa, terus color velocity-nya ini kepadatan per ininya berapa, apakah dia masih aman untuk apa namanya untuk sebuah pengairan dan pipa gitu, apakah sudah dalam eh, pengawasan gitu. Seperti itu Kak sebenarnya. Gimana Kak Petris? Cukup eh, contoh dari pipanya? Oke, kalau ini ada pertanyaan dari Kak Alvinaldi, apakah BIM bisa diimplementasikan ke data real time per second? Kalau diimplementasikan ke data real time per second itu bisa, tapi biasanya kalau misalkan Revit itu dia udah fiksasi memang dari awal, jadi data real time itu memang udah dicanangkan dari awal, jadi pas di pertengahan udah nggak ada lagi karena nantinya dia akan berpengaruh kepada output schedulingnya. Nah, kalau output schedulingnya sudah berantakan, nantinya pasti jadwal pengecoran, jadwal storing itu pasti lebih lama. Seperti itu, Kak. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Hedrin, apakah dalam BIM Revit ini bisa memberikan cara pemasangan di lapangan yang lebih detail atau di seperti AutoCAD, di mana cara pemasangan baut gitu? Oke, izin menjawab ya. Nah, sama Kak Hendrin, kalau misalkan lebih detailnya itu lebih ke pemasangannya aja. Tadi kalau misalkan lihat toolsnya sekilas itu kan ada apa ngelas, ada baut. Nah, tapi kalau misalkan simulasinya kayak pemasangannya gitu sih nggak bisa. Tapi kalau misalkan dilihat, oh ini pasangannya pakai baut atau apa ya pasti bisa. Kalau Revit seperti itu Kak. Oke, karena ini sudah durasinya 30 menit, jadi mungkin itu udah pertanyaan terakhir ya. Aku izin closing ya kayak barangkali gitu ya. Oke, siap. Nah, karena tadi adalah pertanyaan terakhir untuk mengakhiri sesi Q&A ini, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Raihan atas materi yang telah disampaikan dan juga nggak kerasa kita ada di penghujung acara dan saya selaku MC dari Dandas Corporation ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bersedia mengikuti BIM Engineering Training dengan topik Cost Saving and Risk Mitigation Evaluating BIM Output in Infrastructure Development mulai dari awal hingga akhir acara. Dan sekali lagi, terima kasih banyak kepada Kak Raihan telah berkenan hadir membawakan training kali ini. Dan memasuki acara yang terakhir, yaitu pengisian link presensi kedua dan penutup. Maka untuk panitia yang bertugas, dipersilakan untuk mengirimkan link presensi yang kedua. Dan teman-teman bisa mengisi link presensinya 2 kali, yaitu di awal dan di akhir acara.
Oke, link registrasinya sudah ada di kolom chat, jadi silakan peserta mengisinya 2 kali. Dan untuk tadi belum ada yang on cam ya buat diskusinya, jadi untuk kali ini mohon maaf belum ada yang mendapatkan door prize, kan tadi pertanyaannya via kolom chat semua. Mungkin bisa dicoba lagi di kesempatan eh, event kami selanjutnya. Dan jika teman-teman sambil menunggu link presensi, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman dan Kak Rehan di acara kami selanjutnya dan bisa untuk live Zoom barangkali sudah selesai. Terima kasih. Siap, Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Kak Rizky dan teman-teman semua. Sehat Iya, Kak. selalu. Sama-sama, Kak.